إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة جماعة جمعة رحمكم الله. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, di antara nama Allah yang mulia, di antara Asmaul Husna adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya adalah Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq telah menciptakan begitu banyak makhluk di alam semesta ini. Ada yang benda mati seperti gunung, laut, dan semisalnya. Ada pula makhluk hidup seperti malaikat, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Di antara makhluk-makhluk tersebut, yang paling istimewa adalah makhluk yang bernama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Manusia di antara makhluk-makhluk yang ada memiliki bentuk fisik yang paling sempurna. Apalagi manusia juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah nikmat istimewa yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lainnya. Karunia tersebut adalah akal. Manusia di dalam kehidupannya di dunia ini menghadapi begitu banyak masalah, dan masalah itu perlu untuk dipecahkan. Salah satu karunia Allah yang Allah berikan kepada manusia untuk membantu dia menyelesaikan masalah yang dia hadapi adalah akal. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang bersih, mana yang kotor. Dengan akal,
manusia bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Dengan akal, manusia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan akal manusia bisa bertafakkur, merenungi keagungan ciptaan Allah untuk mempertebal keimanan dia kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang kami hormati, itulah berbagai contoh keistimewaan akal manusia. Akan tetapi, ada satu hal penting yang harus kita fahami, bahwa akal dengan segala kelebihan yang dimilikinya, ternyata akal juga punya kekurangan. Akal juga punya keterbatasan. Sebagaimana dijelaskan oleh imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Akal itu punya batas. Akal itu punya batas yang tidak bisa dia lampaui. Seperti mata kita juga punya batas yang tidak mungkin dia lampaui. Karena akal punya keterbatasan itulah, sehingga akal ini bisa benar dan akal juga bisa salah. Akal ini bisa baik dan juga bisa buruk. Sehingga apapun yang diproduksi oleh akal itu juga sama, bisa baik, bisa buruk, bisa benar, bisa salah. Contohnya apa? Yang diproduksi oleh akal, contohnya adalah pemikiran, contohnya adalah budaya, contohnya adalah aturan, contohnya adalah undang-undang, dan semua yang diproduksi oleh akal pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Apalagi akal manusia itu dipengaruhi oleh sesuatu yang bernama nafsu. Dan yang namanya nafsu selalu mengajak kepada kejahatan. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong dan mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jamaah Jumat yang mudah-mudahan diberkahi Allah. Terus bagaimana kita bisa menilai apa yang dihasilkan oleh akal ini baik atau buruk, benar atau salah? Bagaimana caranya? Alat yang digunakan untuk mengukur produk akal tersebut ini benar atau salah apa? Tentunya alat yang digunakan adalah sesuatu yang tidak mungkin salah. Ukurannya, barometernya harus sesuatu yang sempurna, yang lebih tinggi dari akal. Adakah sesuatu yang lebih tinggi dari akal? Tentu ada. Sesuatu yang lebih tinggi dari akal adalah wahyu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat Al-Quran dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis beliau. Kalau kita ingin tahu apa yang dihasilkan oleh akal kita itu benar atau salah, yang dihasilkan baik atau buruk, ukur hasil tersebut dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dan sunnah Rasul tidak mungkin salah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Allah, dan jangan sekali-kali kalian ragu terhadap kebenaran tersebut. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu yang diproduksi oleh akal adalah budaya. Kebudayaan adalah hasil dari kegiatan dan penciptaan akal budi manusia. Sehingga kita harus paham bahwa budaya ini bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa buruk. Makanya Islam
datang ke alam semesta ini bukan untuk menghancurkan budaya. Islam datang ke bumi ini bukan untuk menghapuskan budaya. Akan tetapi Islam datang untuk membimbing budaya menuju kebudayaan yang beradab, menuju kebudayaan yang berkemajuan, dan menuju kepada kebudayaan yang mengangkat derajat kemanusiaan. Makanya di dalam agama kita, di dalam Islam, budaya itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sejalan dengan ajaran Islam. Contoh, di Nusantara, di negeri kita ini ada budaya yang bernama budaya gotong royong, kerja bakti, saling bantu-membantu. Ini contoh budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh yang lain, di adat ketimuran, terutama di masyarakat Jawa, itu ada namanya budaya unggah-ungguh, toto kromo, sopan santun. Ini budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, misalnya ketika berbicara tentang budaya gotong royong, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini kan gotong royong. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Berarti budaya gotong royong sesuai dengan ajaran Islam. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Unggah-ungguh. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul SAW? Ada. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi SAW, orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Di dalam hadis tadi kita mendengar bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk menghormati yang lebih tua. Itulah unggah-ungguh, itulah toto kromo. Ini adalah jenis budaya yang pertama, yaitu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti apa? Contohnya, kebudayaan yang berbau kesyirikan. Kebudayaan yang memiliki asal-usul ritual syirik atau pemujaan atau penyembahan kepada selain Allah. Seperti apa? Persembahan kepala hewan untuk yang nunggoni sebuah tempat yang katanya angker. Kemudian sesaji untuk makhluk-makhluk yang katanya bau rekso, tempat-tempat keramat, dan yang semisalnya. Ini budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena di dalamnya ada mengandung unsur-unsur kesyirikan. Dan seorang muslim, seorang yang beragama Islam, tidak boleh menghidupkan budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran Allah dan tidak boleh berpartisipasi di dalamnya. Karena Allah sudah berpesan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه ولا شبيه ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. Sidang Jumat yang kami hormati, dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Bidayatu wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir menceritakan sebuah kejadian ketika negeri Mesir ditaklukkan oleh tentara Islam. Begitu ditaklukkan, maka khalifah kaum muslimin saat itu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menugaskan seorang sahabat untuk menjadi gubernur di negeri Mesir. Sahabat itu adalah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslimin masuk ke negeri itu, Amr sudah menjadi gubernur. Awal-awal beliau menjadi gubernur, beliau didatangi oleh penduduk Mesir. Mereka mengatakan, wahai gubernur kami yang baru, sebagaimana yang kamu ketahui, di negeri kami ini ada sebuah sungai. Sungai itu namanya Sungai Nil. Dan Sungai Nil ini adalah satu-satunya sungai yang kami gunakan untuk mengairi pertanian kami. Hanya saja sungai ini punya kebiasaan. Setiap tanggal 11 di bulan itu, ya, kami selalu menyiapkan tumbal. Tumbal itu adalah seorang gadis yang tercantik yang ada di negeri Mesir. Kami akan cari gadis yang paling cantik. Setelah ketemu, kami bujuk orang tuanya supaya mau untuk melepas anak gadisnya. Setelah orang tuanya setuju, anak gadis ini kami hiasi secantik-cantiknya. Kemudian di hari itu kami akan lemparkan anak gadis ini ke Sungai Nil. Dan ini kalau nggak dilakukan, tradisi ini kalau nggak dilakukan, Sungai Nil akan kering. Tidak akan mengalir airnya. Amr bin As begitu mendengar apa yang disampaikan, beliau langsung mengatakan, nggak bisa. Ini kebiasaan yang nggak bisa diterima dalam Islam. Ini kebiasaan jelek. Mulai tahun ini tidak ada tradisi seperti itu. Akhirnya betul. Tahun itu tradisi tersebut tidak dijalankan. Dan apa yang terjadi? Ternyata secara bertahap air yang ada di Sungai Nil susut sampai tidak mengalir. Dan itu berjalan hampir 3 bulan. Warga Mesir bingung. Tidak ada alternatif lain untuk mengairi sawah dan ladang mereka. Akhirnya mereka berpikir untuk pergi dari Mesir, mencari tempat lain yang ada airnya. Amr mulai bingung. Maka beliau pun minta nasihat kepada atasannya, sang khalifah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menceritakan detail permasalahan. Begitu sampai surat itu, langsung Umar bin Khattab balas dan mengatakan, Amr, apa yang kamu putuskan betul. Dan nanti kalau balasanku ini sudah sampai ke tanganmu, aku nulis sebuah secarik kertas. Secarik kertas ini tolong kamu lemparkan ke Sungai Nil. Surat dari aku buat Sungai Nil. Akhirnya begitu balasan dari Umar sampai ke tangannya Amr, dia penasaran. Ini suratnya Umar ini isinya apa? Surat buat Sungai Nil. Tertulis di buku sejarah tersebut, min Abdillahi Amiril Mu'minina ila Nili Ahli Misra. Surat ini ditulis oleh salah satu hambanya Allah, pemimpin kaum mukminin, dan surat ini ditujukan kepada Sungai Nil yang ada
di negeri Mesir. Amma ba'du. Fa in kunta innama tajri min kibalika fala tajri. Nil, seandainya kamu ini mengalir karena keinginan pribadimu, maka gak usah ngalir. Kalau kamu mengalir ini karena kekuatanmu sendiri, gak usah mengalir. Wa in kana Allahul wahidul qahhar huwa alladhi yujrika fanas'alullaha ta'ala an yujriyaka. Tapi seandainya yang membuat engkau mengalir itu adalah Allah, bukan kamu. Seandainya yang membuat kamu mengalir adalah Allah, bukan kamu, maka kami manusia meminta kepada Allah supaya Allah mengalirkan kamu kembali. Secari kertas itu dilemparkan ke Sungai Nil. Ajaib. Malamnya langsung Sungai Nil itu mengalir deras. Diceritakan esok harinya dalamnya itu sudah 7 meter. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, berusaha untuk kita bersihkan semampu yang bisa kita lakukan. Dan setelah kejadian itu, Sungai Nil melimpah ruah dan tidak pernah surut sampai sekarang. Sejak itu pula budaya buruk masyarakat Mesir yang biasa memberikan tumbal ke Sungai Nil berhenti. Dan Allah memusnahkan tradisi primitif penduduk Mesir. Hada. Wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.